sahabat bonsai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roland di channel YouTube Bonsai dari Timur. Oke, sahabat bonsai, dimanapun berada, di depan saya ada bahan bonsai on the rock yang pohonnya tidak terlalu besar, bisa dikatakan mame karena ukurannya tidak terlalu besar dan karena pertumbuhannya sudah menunjukkan tidak adanya kesuburan, sehingga otomatis di dalam media pot ini akarnya sudah padat dan lagi-lagi kita akan menggantikan media dari bahan bonsai ini dan sekaligus kita mengurangi percabangan atau cabang-cabang yang menutup gerak dasar dari bahan bonsai ini, teman-teman. Memang di awal proses pembuatan bahan bonsai ini ada beberapa cabang yang sudah saya kawatin, tetapi lagi-lagi di luar daripada apa yang saya inginkan, sehingga saya harus merubah lagi gerak dari bahan bonsai ini, teman-teman. Otomatis ada beberapa cabang yang semulanya memang berpotensi untuk kita jadikan bonsai atau yang kita gunakan, harus saya potong juga, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini ada cabang yang bagi saya sangat mengganggu gerak dasar dari pohon ini. Ini akan saya potong. Cabang berikut yang akan saya potong adalah ini, teman-teman, karena di sini ada cabang yang menyilang seperti dari belakang kita lihat, ini ada yang menyilang dan ini akan saya potong dan saya memilih untuk memotong ini, teman-teman. Oke. Sayang juga tuh ada banyak di situ. Oke. Ini akan jadi cabang ini yang akan saya gunakan karena di sini bahan bonsai ini depannya saya memilih depannya di sini, teman-teman. Depannya di sini atau mungkin agak ke sini sedikit, di sini, teman-teman. Karena ada akar yang mau saya munculkan di sini, akan saya tampilkan di sini. Karena akarnya lumayan bagus, teman-teman. Oke, dan cabang ini akan saya gunakan sebagai cabang pertama. Akan saya miringkan sedikit. Oke. Dan ini sebagai cabang kedua, entahlah ini saya gunakan atau saya ambil. Mungkin ini akan saya buang, teman-teman. Ini akan saya buang juga. Kalau liukanya terlalu ekstrim juga ini liukanya. Oke. Dan di sini ada seperti biasa tali rafia yang saya gunakan untuk mengikat pohon, menahan pohon dan batu ini ketika di program awal kemarin. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, tali rafia ini sudah mulai memakan kambium dari pohon ini sehingga harus segera kita potong. Oke, ini sudah sangat dalam, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan tali rafia sekalipun, dia akan memakan kambiumnya, teman-teman. Pohon apapun itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita menggunakan itu, maka kita harus lebih banyak kontrol, teman-teman. Takutnya seperti ini nih. Ini juga sama, tali rafianya sudah masuk sangat dalam. Ini, teman-teman. Ini akan kita potong dulu. Oke. Ini sampai berbekas, teman-teman, tali rafianya. Nah, akarnya lumayan bagus, teman-teman, tetapi ada beberapa yang menyilang di sini yang akan kita buka juga akarnya.
Kayak di sini satu teman-teman. Ini akan saya buka dulu. Oke. Nah, akan saya buka. Oke, ada satu juga di sini yang posisi dia menyilang teman-teman. Ini kita kurangi juga. Halo. Ini kita potong supaya akarnya tidak saling menyilang teman-teman, karena tidak baik atau tidak bagus dipandang dari depan atau nampaknya jadi tidak kelihatan bagus teman-teman. Ini akan kita pertahankan. Mana lagi yang harus kita potong? Kita hanya memotong di bagian atas, di bagian bawah nanti ketika ganti media baru kita akan lihat nanti. Dan ini juga akan kita ambil teman-teman. Ini karena saya melihat ininya kurang bagus. Oke. Jadi saya memilih untuk mengontrol akarnya. Jadi ketika ada akar-akar yang memang saling menyilang akan saya potong teman-teman. Kecuali di sini, ini saya rasa tidak terlalu mengganggu karena ketika dia besar nanti tidak akan terlalu kelihatan. Dua ini teman-teman. Kita biarkan dulu. Oke, dan kita akan mengarahkan cabang yang ini. Setelah itu baru kita proses di bagian atasnya teman-teman. Cabangnya lumayan besar teman-teman, jadi ketika melakukan pengawatan bisa digunakan kawat yang agak besar dari diameter 4 sampai dengan 5. Jadi kita sesuaikan dengan besaran cabangnya teman-teman, dan jangan terlalu dipaksakan. Saat pengarahannya dilakukan
bertahap. Jangan langsung teman-teman, karena takutnya akan terjadi patah cabang. Teman-teman, karena saya sudah terbiasa dengan melakukan pengawatan pengarahan atau pelintiran khususnya pada bahan bonsai santigi, cabang atau ranting santigi, sehingga saya bisa mengukur kekuatan yang pas untuk kita lakukan saat melakukan pelintiran atau pengarahan, sehingga memang jarang untuk cabang atau rantingnya patah, tetapi terkadang ketika saya lalai ada juga yang patah, teman-teman. Alangkah baiknya dilakukannya bertahap, dan kalau memang merasa ragu, teman-teman bisa melakukan pendobelan kawat. Seperti pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa, ya seperti itu teman-teman. Jadi harus sering mencoba, karena dengan mencoba kita pasti akan bisa, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, bonsai ini akan saya jadikan mame. Jadi terusan yang ada di atas tadi saya harus potong, dan di sini saya lakukan seperti video saya sebelumnya yang saya lakukan di beberapa bakalan bonsai saya. Karena di sini ada liukan,
liukan yang bagus di sini. Dan setelah sampai pada batas liukan ini, cabangnya terlalu lurus teman-teman, dan dari batas liukan ini ke cabang pertama tadi terlalu jauh, sehingga saya memutuskan untuk membuat teknik cangkokan di sini. Jadi di sini saya putuskan untuk saya kuliti untuk memancing pertumbuhan tunas yang ada di sini, untuk nanti saya jadikan terusannya teman-teman. Jadi sampai di sini dia akan naik kembali di sini teman-teman. Jadi di sini ada kebetulan ada beberapa mata tunas, dan mudah-mudahan setelah saya lakukan teknik cangkok seperti ini, maka akan menumbuhkan tunas ini, memacu untuk pertumbuhan tunas ini. Dan seperti biasa di sini tidak akan saya habiskan, saya biarkan beberapa tunas ini, beberapa cabang ini untuk mempertahankan kehidupan dari cabang ini teman-teman, cabang pohon ini. Dan semoga pertumbuhan tunas di sini akan sesuai dengan apa yang saya inginkan teman-teman. Jadi seperti biasa, tetap bersabar. Saya yakin pada waktunya nanti akan menghasilkan bonsai yang luar biasa. Oke teman-teman, dan di sini ada satu cabang yang nanti juga akan dijadikan sebagai background, atau bisa jadi depannya awalnya saya milih dari sini, tetapi setelah melakukan proses tadi, saya melihat ada potensi yang bagus di sini, jadi depannya dari sini teman-teman. Dan bisa juga nanti jadi dari sini. Kita lihat perkembangan kelanjutan dari bahan bonsai ini akan seperti apa. Saya tidak berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya lakukan ke bonsai saya tidak langsung memutuskan untuk pohon ini akan jadi seperti apa. Intinya bahwa saya utamakan gerak dasar dari pohonnya dulu. Setelah pohonnya tumbuh subur, gerak dasarnya sudah ada, di situ baru saya tentukan kelanjutan dari pohonnya seperti apa teman-teman. Jadi terlepas dari apa yang menjadi pengalaman dari teman-teman, apa yang menjadi konsep dari teman-teman, atau hasil karya dari teman-teman, silakan berekspresi. Dan saya juga dengan cara saya seperti ini, karena itu yang saya inginkan dalam proses semua bonsai saya. Jadi saya memilih untuk membuat gerak dasar dulu, membuat gerak dasar terlebih dahulu di awal proses bahan bonsai saya. Intinya yang saya utamakan di sini kesuburan dari pohonnya terlebih dahulu, dan pengawatan gerak dasar di awal proses bahan bonsai ini, sehingga ketika gerak dasarnya sudah ada, pohonnya juga sudah tumbuh subur, di saatnya nanti akan saya melakukan proses lanjutan untuk memilih cabang dan juga ranting yang saya butuhkan untuk pohon itu, dan tentunya mengikuti apa yang diinginkan dari gerak dasar pohon yang sudah saya buat di awalnya itu teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, untuk Santigi sendiri saya baru mulai kurang lebih 2,5 tahun. Jadi semua yang ada di saya atau yang ada di rumah saya masih berupa bahan bonsai, belum menjadi bonsai, karena saya yakin bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih baru mencoba, teruslah mencoba, dan kalau boleh saya anjurkan, marilah untuk fokus untuk beberapa bahan, karena ketika kita mengoleksi atau memproses sekian banyak bahan bonsai dengan berbagai jenis pohon yang ada di rumah kita, otomatis kita tidak akan bisa memahami apa yang diinginkan dari pohon itu teman-teman. Misalnya bila teman-teman ada yang punya banyak sancang, maka marilah fokus untuk sancang, sehingga teman-teman bisa paham benar apa yang diinginkan oleh sancang itu sendiri, dan juga dari segi kesuburan, pertumbuhan, dan juga apa yang diinginkan oleh pohon itu teman-teman bisa paham. Dan mungkin ada yang punya banyak fikus di rumah,
maka coba untuk fokus dengan ficus. Mungkin bahan-bahan yang lain diproses juga, tetapi mungkin 1-2 yang kita proses, tetapi lebih utamakan ficus. Misalkan di rumah teman-teman banyak yang mengoleksi bahan bonsai ficus, maka coba untuk perbanyak dia budidaya dan fokus pada jenis itu, jenis ficus itu, sehingga teman-teman tahu apa yang diinginkan oleh pohon itu, sehingga ketika memproses satu pohon bonsai dengan satu jenis, kita akan lebih cepat paham dan otomatis proses untuk mencapai bonsainya juga lebih cepat teman-teman. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Seperti saya di beberapa tahun yang lalu, sekian banyak tanaman yang ada di rumah saya atau di halaman saya, semua sudah saya lepas dan saya lebih fokus pada Sartigi, karena bagi saya lebih baik saya fokus dengan satu jenis pohon, sehingga apapun yang diinginkan oleh pohon itu dan yang tidak diinginkan oleh pohon itu untuk kesuburannya, sehingga memudahkan saya untuk memproses bonsai Sartigi saya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dan sampai di sini dulu pohon Sartigi on the rock ini. Jadi tadi saya melakukan pemangkasan cabang dan juga ranting, saya hilangkan, dan di sini saya hentikan. Untuk pertumbuhan lanjutannya akan saya pecahkan lagi, tunas lagi di sini untuk melanjutkan gerak dasar dari pohon ini, teman-teman. Jadi gerak pohon ini setelah liukan ini sampai di sini, dia akan membalas lagi liukan di sini dari tunas yang mungkin nanti akan tumbuh di sini, teman-teman. Semoga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan juga seperti yang teman-teman lihat tadi, saya mengurangi beberapa akar yang saling bersilang. Otomatis akan mengganggu pandangan atau keindahan dari pohon ini, teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan penggantian medianya, teman-teman. Oke, lanjut.
teman-teman, sahabat bonsai dimanapun berada, sampai di sini dulu video saya kali ini. Dan dalam proses bonsai, dalam proses membuat karya bonsai atau membuat sebuah bonsai, kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi teruslah bersabar, dan bagi yang belum mencoba, baru mau mencoba, atau bagi yang baru mulai, jadi bagi teman-teman yang baru memulai bonsai atau baru mulai menggeluti bonsai, harus banyak sabar. Intinya bahwa kita harus punya kemauan yang pertama, terus yang kedua adalah kesabaran. Karena kalau kita tidak punya kemauan untuk bersabar, otomatis kita akan cepat untuk patah semangat dan keluar dari hobi bonsai ini. Padahal hobi bonsai itu hobi yang luar biasa, karena dalam berbonsai kita banyak belajar tentang banyak hal, dari mulai kesabaran sampai pada menghasilkan, belajar untuk menghasilkan karya seni yang kita hasilkan dari tangan kita sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Dan akhir kata, jangan lupa untuk nikmati kopi saat kita berbonsai. Dan selalu saya ingatkan untuk terus tersenyum, karena senyum itu baik untuk kesehatan. Oke sahabat bonsai, bersama saya Roland, bonsai dari timur. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Bonsai dari Timur dengan cara subscribe channel Bonsai dari Timur, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean video terbaru yang diupload di channel Bonsai dari Timur. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan share atau bagikan ke seluruh akun media sosial teman-teman. Oke teman-teman, salam santun, salam dari Tanah Mahargading, salam penuh kasih dari bumi Lampolo tercinta, Flores Timur.